Bentar, Kak. Selamat sore rekan-rekan para petani. Hari ini kita coba belajar tentang pentingnya air dalam hal keberhasilan penyemprotan. Ada dua hal faktor yang yang menentukan keberhasilan penyemprotan, yaitu pH air dan logam berat yang ada di dalam air. pH, karena pada umumnya pestisida itu sifatnya adalah asam. Nah, karena asam itu maka air itu harus juga bersifat asam sehingga tidak terjadi kontaminasi antar basa dan asam. Jadi kalau air sifatnya basa, itu akan bisa menurunkan kualitas pestisida sampai 50%. Nah, kecuali yang pestisida yang bersifat basah. Ada salah satu, yaitu adalah tembaga. Tembaga itu adalah pestisida yang bersifat basah. Nah, karena itu tembaga itu biasanya setiap petugas akan mengatakan tidak, penyemprotan itu harus tunggal, tidak boleh dicampur. Nah, yang kedua adalah logam berat yang ada dalam air. Nah, logam berat dalam air itu kalau dia dibiarkan ada, itu akan berikatan kepada pestisida. Nah, logam berat yang berikatan kepada pestisida akan merubah ikatan kimia yang ada pada pestisida, yang akibatnya si pestisida pasti berubah dan pastinya kualitasnya pun akan berubah. Nah, untuk itu mari saya tunjukkan bagaimana dengan air. Nah, saya mempersiapkan alatnya. Ini namanya tester pH air untuk mengecek itu kadar pH pada air. Yang kedua, ini ada juga alat untuk menunjukkan adanya logam berat pada air. Nah, airnya kita ambil dua jenis. Ini air mineral. Ya, nggak usah sebut mereknya lah. Air mineral. Nah, ini adalah air air pam apa air dari yang diambil dari tanah. Nah, kita akan coba cek pH-nya. Oke, yang air yang diambil dari air pam, pH-nya 7,8. Siap. Dari air mineral, pH-nya ada berapa? 8,3. Jadi air mineral itu 8,3, sedangkan air yang dari pam itu 7,8. Artinya kedua air ini sifatnya basah. Nah, kami juga ada pernah mencek itu mulai kalau di daerah Garut, mulai dari menengah sampai ke daerah atas itu memang rata-rata semua basah, 8. Nah, menurut penelitian dari Litbang Pertanian dan salah satu bekerjasama dengan salah satu universitas di Belanda, pH air yang baik untuk penyemprotan itu adalah 3,5 sampai 5. Nah, artinya kalau ini digunakan untuk pH untuk penyemprotan, itu sangat tidak akan mengurangi kualitas pestisida itu sampai 50%. Oke, ini yang mengenai pH-nya. Nah, sekarang kita akan coba menunjukkan bagaimana dengan logam yang ada di dalamnya. Oke, sambil menunggu, ini tadi airnya jernih, sambil menunggu proses perubahannya, kita akan coba lihat logam yang di dalamnya. Karena pada umumnya sifat pH air itu sifat pestisida adalah asam,
memang seharusnya uh, air yang digunakan untuk penyemprotan juga harus bersifat asam. Bersifat basah, otomatis dia akan mengganggu sifat kimianya, dan udah pastinya seperti penelitian dari bank itu bisa menurunkan kualitas si pestisida 50%. Dan yang kedua adalah jika pH airnya di atas basah di atas 8 untuk umur larutan. Ini sangat penting juga, sangat penting bahwa pestisida itu ada umur larutannya. Jadi seandainya si pestisida sama air sudah dicampur, nah itu ada nama umur larutannya. Jika pH-nya basah, umur larutan ini tergantung ya bahan aktifnya masing-masing ya. Kalau benomil misal itu, jika pH-nya 8, umur larutannya hanya 10 menit. Artinya setelah si air itu si pestisida sudah kita campur dengan air yang per pH 8, maka waktu yang baik untuk penyemprotan hanya 10 menit. Setelah kita campur harus 10 menit kita semprot. Setelah 10 menit kita semprot, udah pasti tidak akan menghasilkan tidak akan menunjukkan apa itu namanya ya dalam 10 menit kita harus selesaikan penyemprotan. Lewat dari 10 menit maka air itu tidak ada gunanya lagi. Oke, sementara prosesnya sudah terjadi. Sip. Oke, cukup lah ya, sekian dulu ya. Segini aja. Siap. Nah, ini kita bisa lihat bahwa warnanya beda. Ada logam di dalamnya. Nah, kalau menurut tesnya di sini, kalau warnanya hijau seperti ini, dia ada copper klorin. Kalau warna hitam, ini ada juga hitam. Nah, kalau dia ada hitam seperti ini, berarti dia ada merkuri, ada plumbum, ada magnesium, ada zinc, ada heavy metal. Nah, karena warna biru, biru nggak terlalu kelihatan. Red brown yang kayak gini, nah ada kayak merah-merah kayak gini, itu iron oxide. Nah, kalau ada putih kayak yang di bawah, itu aluminium. Nah, artinya kan di sini tadi yang kelihatannya jernih, ketika logamnya kita keluarkan, jadi bentuknya seperti ini. Sangat kelihatan. Hasilnya aneh ya. Nah, ini kalau model kayak ini. Nah, gimana? Bisa dibayangkan kalau pestisida kita campur dengan seperti ini. Otomatis logam-logam yang ada di sini akan berikatan pada pestisida. Nah, jika dia berikatan kepada pestisida, sudah bisa dipastikan akan menurunkan kualitas itu pestisida. Nah, jadi sangat penting ya. Jadi belum tentu air yang jernih, ini kedua air tadi jernih toh. Air jernih belum tentu dia udah bagus untuk penyemprotan. Nah, tapi kita harus lihat pH airnya dan logam yang ada di dalamnya. Nah, logam berarti udah kelihatan ya. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana kita untuk pestisida? Kalau dilihat kasat mata ini nggak terlalu bermasalah tadi seperti ini ya. Tapi kalau sudah kita keluarkan logamnya kan bermasalah sekali. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu saya senangnya dengan perusahaan ini. Saya mau mempekerjakan sebuah perusahaan yang memikirkan tentang air. Nah, perusahaan ada salah satu, cuman perusahaan ini yang telah mempersiapkan untuk solusi penanggulangan masalah ini. Nah, perusahaan ini menciptakan namanya produk Biosop. Tugas utamanya adalah satu, menurunkan pH air, dan yang kedua adalah mengikat logam berat. Jadi tugasnya dia itu adalah yang paling utama menurunkan pH tadi. Kalau menurut Litbang tadi bahwa pestisida yang baik adalah pH yang bagus untuk penyemprotannya adalah 3,5 sampai 5, maka dia akan turunkan pH air. Yang kedua adalah mengikat logam berat, bukan membuang ya, mengikat. Jadi ketika ini kita campur, kita ikatkan dengan kita campur dengan air, maka logam-logam ini akan diikat oleh si Biosop. Nah, sekarang kita tunjukkan benarkah pH air akan diturunkan oleh Biosop ini. Coba kita buka, masih segel ya.
sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak langsung pH-nya nanti akan turun drastis. Oke. Aduh. Oke. Tadi pH-nya ini adalah 8 pH. Nah, sekarang kita tunjukkan sedikit aja. Sebelum oke. Sedikit saja. Ini kebanyakan. Oke, sedikit saja harusnya. Warnanya pink. Nah, warna pink ini sudah dipatenkan, jadi dia menggunakan bahasanya adalah dipatenkan. Jadi kita buat tagline apa? Bagaimana mengukur pH yang sudah turun dan logam berat yang sudah diikat. Nah, bahasa apanya kita itu adalah pinkkan airnya. Jadi kalau airnya sudah warna pink mudah saja, tidak perlu harus sampai pink sekali. Ini sebenarnya sudah kebanyakan. pH airnya sudah akan turun. Akan kita buktikan. Tadi adalah yang ini tadi ya, sebagai apanya, bahwa pH-nya 8. Nah, pH-nya 8. Sekarang kita buktikan. Ini pH-nya berapa? 3,8. Dengan warna pinknya dia 3,8. Oke. Siapa tahu, wah ini kan bisa jadi yang ini kamu apain, ini. Oke. Yang ini aku siapin ini. Oke, kita buktikan dengan kita buat ini. Kita nggak berubah ya. Kita buat di sini. Sekarang kita tes. Tiga koma 2. Ini pH-nya turun dari yang 8 menjadi 3,2. Hanya menggunakan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak sekali, sedikit saja. Kalau untuk kalau airnya agak-agak jernih, itu untuk satu kompa cukup 7 mili atau 5 mili juga boleh. 5 mili juga cukup. Cuman kalau airnya rada-rada keruh, itu bisa butuhkan sampai 10 mili. Jadi kalau satu drum itu hanya kita butuh 100, yang 200 itu 100 mili untuk satu drum. Itu sudah cukup 100 mili ini, atau 70 mili juga cukup kalau airnya jernih ya. Tapi kalau airnya keruh memang dibutuhkan lebih. Cuman kita maksimal sih kita sarani 100 mili untuk satu drum yang 200 liter ya. Ayo, nah sekarang kita coba bagaimana dengan, nah ini kan kelihatan tadi logam beratnya seperti apa setelah kita masukkan si pestisidanya, biosopnya. Kita akan coba perhatikan setelah biosop kita campur dengan air. Nah, bagaimana dengan logam berat yang ada di dalamnya? Ya, bagi penggunaan biosop itu cukup sangat mudah, sangat penting, dan dia punya tambahan itu yaitu penembus perata perekat. Nah, dia dengan menggunakan biosop
Dia hanya membutuhkan 20 menit itu sampai masuk ke jaringan tanaman. Jadi kalau si bapak rekan-rekan petani nyemprot, nah, setelah 30 menit datang hujan atau datang datang air hujan atau panas terik, si bapak rekan-rekan petani tidak perlu khawatir untuk menyemprot. Jadi karena si dengan adanya biosop adalah dia bisa lebih cepat menyerap ke tanaman. Nah, hanya saja penggunaan biosop itu biasanya karena berbeda dengan perekat-perekat biasa. Kalau perekat biasa biasanya dicampurnya belakangan. Biasa misal nih, pestisida dan air itu udah dicampur, baru perekatnya dimasukkan. Nah, kalau biosop tidak boleh seperti itu. Caranya harus pingkan dulu airnya. Artinya, air harus bercampur dengan biosop terlebih dahulu. Setelah itu baru masukkan pestisidanya. Kenapa begitu? Karena itu kalau kita udah pingkan airnya, artinya pH airnya kita turunkan. Setelah itu logam beratnya kita ikat, baru dia nanti bagus. Nah, kecuali untuk pestisida tembaga, memang pH air itu ya dia disarankan menggunakan yang pH basah karena sifatnya basah. Hanya saja logam beratnya seperti apa? Nah, mungkin tapi bagaimanapun jauh lebih baik dia menggunakan pH. Jadi kalau bapak mau nyemprot, rekan-rekan petani mau nyemprot tembaga, ya nggak perlu pakai yang namanya biosol. Nah, oke. Setelah kita lihat, sekarang kita sudah coba menggunakan biosop. Apa yang terjadi setelah biosopnya digunakan? Sip. Logam beratnya tidak keluar. Nampaknya dia dia berbeda kan hasilnya dengan yang ini. Berbeda. Ini kan logam beratnya bisa dilepas keluar. Nah, sedangkan ini logam beratnya dia menggelompok di atas. Artinya si logam berat itu diikat oleh biosopnya sehingga dia tidak kemana-mana. Nah, sama persis logam beratnya diikat. Nah, karena Nah, jadi si biosop ini bukan menghilangkan logam berat yang ada di air, tetapi mengikat logam berat yang ada di air, sehingga si logam ini tidak akan berikatan dengan pestisida. Karena itu rekan-rekan para petani, saya sangat menyarankan menggunakan biosop untuk menyempurnakan penggunaan pestisida. Catat, ini bukan menurut saya, boleh cari nanti namanya ada My Agri, nama aplikasinya itu yang dikelola oleh Departemen Pertanian. Di sana ada Litbang Pertanian dan salah satu universitas di Belanda memberi penelitian. Sudah lama sekali sebenarnya penelitian ini, tapi ya saya sendiri baru lihat. Mereka sudah menyatakan itu bahwa pH air itu sangat mempengaruhi keberhasilan penyemprotan. Nah, apalagi baru akan mempengaruhi umur larutan. Kalau pH-nya asam 3,5 sampai 4,5 itu ada 3 sampai 5, si umur larutan itu bisa sampai 30 hari. Tergantung bahan aktif juga ya, bukan pukul rata semua. Bayangkan 30 hari. Artinya kalau sekarang Anda campur, rekan-rekan petani campur hari ini, 30 hari lagi, 1 bulan berikutnya Anda rekan-rekan petani semprot masih bisa efektif. Nah, beda dengan jika pH-nya basah. Seperti tadi yang bilang bahan abedomil itu hanya 10 menit waktu umurnya untuk bisa bagus untuk penyemprotan. Sudah kita buktikan ya. Oke, sekarang karena itu kepada rekan-rekan petani, saya sangat menganjurkan penggunaan biosop untuk penyemprotan. Ini artinya ini bukan untuk meningkatkan kualitas pestisida, tapi memaksimalkan pestisida. Ya kalau pestisidanya ecek-ecek ya nggak jadi jago ya, enggak. Tapi tetap adalah bahwa dia akan, jadi kalau si pestisida, dia akan membuat pestisida itu bekerja 100% dengan biosop. Oke rekan-rekan, semoga berhasil, sukses buat pertanian kita.